Beb. Pertengahan waktu Hao Ren ditutupi keringat, dan dia mengikuti Xie Wanjun ke sisi lapangan untuk beristirahat. Zhao Jiai juga berjalan dengan bangga ke area istirahat untuk menyeka keringatnya di bawah tatapan publik. Bum, bum, bum. Musik mulai dimainkan. Saat semua pemain bola basket dan penonton baru saja akan beristirahat dan mengambil minum, Lu Linlin dan Lu Lili melompat ke lapangan basket dengan baju ketat tipis lengan pendek dan rok pendek merah. Mereka memegang 4 pompong. Semua orang memandang tepat ke arah mereka, terutama para pria di antara penonton. 6 gadis cantik mengikuti Lu Linlin dan Lu Lili ke lapangan sebelum mereka memulai tarian panas mereka. Puaah! Hao Ren mau tidak mau memuntahkan air di mulutnya keluar. Tidak heran dia tidak melihat kakak beradik itu akhir-akhir ini, ternyata mereka sedang melatih tarian itu. Hao Ren tidak tahu kalau mereka menjadi anggota tim pemandu sorak. Dia melihat ke belakang kakak beradik ke arah 6 gadis cantik lainnya tetapi tidak menemukan Linli. Hao Ren kemudian menyadari bahwa mantan kapten pemandu sorak itu telah benar-benar dikeluarkan dari tim. Ini adalah pertunjukan pertama Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka membangkitkan kehebohan dengan lekuk tubuh mereka yang indah dan tarian panas. Orang-orang itu dengan penuh semangat bersiul pada mereka untuk menarik perhatian mereka. Bahkan pandangan sekilas akan sangat luar biasa. Begitu cantik. Sangat cantik. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa nama mereka? Aku akan bertanya-tanya setelah pertandingan. Aku tidak percaya aku tidak tahu sekolah ini memiliki kakak beradik kembar yang sangat cantik. Bukankah Linli, kapten pemandu sorak sebelumnya? Sial, lihat baik-baik. Bagaimana Linli bisa dibandingkan dengan mereka? Ah, aku sangat cemburu pada tim basket. Jelas, kamu akan bisa melihat banyak gadis cantik selama kamu bisa bermain basket. Diskusi ini bisa terdengar di sana-sini bersama dengan siulan. Lu Lili menari dan melompat dengan cepat sambil melambaikan pom-pom ke atas dan ke bawah. Dia berkata kepada Lu Linlin, "Kakak, ini sangat memalukan." "Apa yang memalukannya?" "Anggap saja seolah-olah kau menari untuk Gongzi," Lu Linlin menjawab sambil menari. Baiklah." Lu Lili memandang ke arah Hao Ren sambil melambaikan tangan dan kakinya yang ramping. Hao Ren memegang sebotol air ketika dia menyadari bahwa kedua saudari itu sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Setelah tarian 7 menit berakhir, semua pria mengalami kesulitan mengalihkan pandangan. Mereka dari Lu Linlin dan Lu Lili. Bahkan Yu yang tidak tahan untuk memuji ke Hao Zonghua. Ada begitu banyak gadis cantik di Universitas Lautan Timur. Kedua gadis kecil itu sangat cantik. Hao Zonghua melirik ke arahnya dan berkata, "Jangan cemburu. Aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun sementara aku belajar di sini meskipun gadis-gadis cantik sedang mengejarku juga." Yu yang tersenyum kagum pada reaksi cepatnya. Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke sisi lapangan dan meletakkan pom-pom mereka. Mereka pergi untuk berbicara dengan para pemain dari Universitas Lautan Timur bersama para pemandu sorak lainnya. Melihat 2 gadis super cantik datang dengan 6 wanita cantik lainnya, pria-pria besar di tim basket semuanya panik. "Gongzi, apa Anda haus? Gongzi, apa Anda lelah?" Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke sisi Hao Ren. Satu memegang botol untuknya sementara yang lain menyeka keringatnya dengan handuk.
Ini membuat Hauren lebih gugup karena semua penonton pria sedang melihat mereka saat ini. Zhao Liren, yang bersiul penuh semangat pada kedua gadis itu, hampir menggigit lidahnya sendiri ketika dia menyaksikan adegan ini. Zhao Yanzi dari tribun juga melihat adegan ini, matanya terbuka lebar, dan mulutnya tertutup rapat. Arus listrik memancar keluar dari matanya yang seperti robot. Xie Yujia melihat ke sana dengan tenang, meskipun nenek tidak bisa tahan untuk berbalik dan bertanya Hao Songhua dan Yu Yang, apakah Ren sepopuler ini di sekolah? Bu, bukan apa-apa. Selalu ada wanita di sekitar ketika anak-anak bermain basket, Yu Yang menjelaskan. Dia sebenarnya mengatakan ini untuk menghibur Xie Yujia. Dia merasa kasihan kepada wortel kecil yang ditinggalkan oleh Hauren untuk kedua gadis itu. Yu Yang telah memutuskan untuk memberinya interogasi menyeluruh setelah pertandingan. Yu Yang sudah menganggap Xie Yujia sebagai pacar Hauren. Dia hanya setuju untuk mengatur pernikahan dengan Zhao Yanzi karena dia ingin berhubungan baik dengan keluarga itu. Permainan dimulai lagi setelah waktu istirahat berakhir. Lu Linlin dan Lu Lilin naik ke tribun untuk duduk di samping Lu Qing. Semua orang masih memandangi kaki ramping mereka, entah dalam kekaguman atau kecemburuan. Ah! Dua gadis cantik itu adalah cucu dari wakil kepala sekolah Lu Qing. Siapa yang berani memikirkan cucu-cucu perempuan wakil kepala sekolah? Para pria yang bertekad untuk mengejar gadis-gadis segera melepaskan ide ini. Yu yang juga memperhatikan kakak beradik ini, melihat mereka duduk di samping Lu Qing dan tahu bahwa pasti ada hubungan khusus di antara mereka. Setelah beberapa memikirkannya, dia menyadari bahwa mereka adalah cucu perempuan Lu Qing. Pada awalnya dia berencana untuk tetap tidak menonjol dan pulang setelah pertandingan, namun dia memutuskan untuk berbicara dengan Lu Qing sesudahnya. Yu yang bisa mengatakan bahwa wortel kecil menyukai Hauren, dan dia tidak ingin wortel kecil diperlakukan dengan tidak baik. Di sisi lain dari tribun, Zhao Hongyu juga memutuskan untuk berbicara dengan Lu Qing setelah pertandingan ketika dia melihat kedua saudari cantik itu mengobrol dengan gembira. Meskipun keduanya membayar utang rasa terima kasih, itu membuat Zi terlihat sangat buruk karena mereka bertindak begitu dekat dengan Hauren di depan umum. Itu terlalu berlebihan meskipun mereka mencoba untuk menyenangkan Lautan Timur. Baru saja mereka berdua memikirkan hal ini, Chen Dali terjatuh lagi oleh Hauren sementara dia berusaha menjaganya. Kali ini, bahkan para pemain di timnya menunjukkan penghinaan atas tindakan Chen Dali. Apa-apaan sih Kapten? Dia terus membuat gerakan palsu ini sampai sangat membosankan. Apakah dia ingin semua orang berpikir bahwa alasan dia kalah dalam permainan ini adalah bahwa dia tidak sekuat power forward yang pendek? Namun, ketika pemain lain di tim basket Universitas Tsinghua menabrak Hauren saat dia menjaga atau menggiring bola, mereka akan selalu memukul mundur Hauren beberapa langkah. Ini telah membuat Chen Dali sangat malu, namun dia tidak bisa menjelaskannya. Karena itu, dia harus menyerah menjaga Hauren. Gerakan panik sang kapten telah menjatuhkan semangat Universitas Tsinghua beberapa tingkat. Hauren mendapat semua rebound dalam pertandingan sementara Zhao Jiai terus mendapatkan bola sebagai point guard. Zhao Jiai perlahan-lahan menjadi pemain paling aktif di lapangan. Dia selalu bisa muncul di tempat yang paling dibutuhkan dan mencetak skor melalui celah. Ini telah membuatnya menjadi pencetak gol kedua setelah small forward. Perbedaan nilai semakin lama semakin besar.
Pertandingan ini semakin mudah bagi Universitas Lautan Timur namun semakin sulit bagi Universitas Tsinghua. Zhao Jiai sepenuhnya mencuri perhatian dengan bantuan Hao Ren dan kemampuannya yang luar biasa. Beberapa gadis mulai melihatnya dengan kagum. Karena kemenangan sudah aman di kantong mereka, Zhao Jiai berhenti bermain secara konservatif. Saat ini, kompetisi ini lebih seperti pertandingan eksibisi karena perbedaan skor yang signifikan. Sus. Zhao Jiai melempar bola itu ke Hao Ren yang tiba-tiba berdiri di luar area terlarang. Hao Ren terbiasa bergegas masuk untuk melakukan rebound, jadi dia agak bingung saat menguasai bola. Dari atas bahu dua pemain Tsinghua University yang berlari cepat ke arahnya, Hao Ren melihat bahwa Zhao Yanzi menatapnya penuh harapan. Jump shot. Hao Ren melempar bola itu tanpa ragu-ragu lagi. Dia melompat saat bola membentuk lengkungan panjang di udara. Udara memenuhi kaosnya saat dia perlahan mendarat di tanah. Kaki tegapnya terlihat ketika celana pendeknya juga sedikit ditiup oleh udara. Boom! Itu skor yang akurat dan jelas. 3-pointer. Wah! Stadion itu dipenuhi sorakan sekali lagi. Tidak hanya Zhao Yanzi berada di tribun timur tetapi juga Xie Yujia di tribun barat juga. Tercengang. Gaya tembakan melompat Hao Ren sangat tampan. Ha! 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 Untuk membayar Hao Ren kembali, Zhao Jiai, yang sudah menjadi pusat pertandingan itu, terus menyerahkan Hao Ren bola basket dengan cara yang berbeda, dan Hao Ren terus mencetak angka setelah melihat wajah tersenyum nenek, tinju Xie Yujia yang terkepal, mata cerah Zhao Yanzi, dan senyum baik looking. Brush, 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 brush. Bola itu terus meluncur dari tangan Hao Ren ke dalam keranjang. Dia membuat 4 3-pointer berturut-turut dan memperoleh 12 poin untuk timnya. Dibandingkan dengan bagaimana arogannya Chen Dali di awal permainan, dia sekarang tampak seolah-olah akan mengalami kehancuran. Berapa banyak orang aneh yang bersembunyi di tim basket Universitas Lautan Timur? Pikirnya. Kring. Pertandingan itu berakhir, dan Universitas Lautan Timur memimpin sebesar 25 poin dengan skor 86-61. Seluruh semangat tim basket Universitas Tsinghua hancur ketika mereka kembali ke sisi lapangan dengan kepala tertunduk. Pelatih mereka melihat ke arah perolehan nilai, patah hati. Ini seperti perolehan nilai antara tim kelas atas dengan tim kelas bawah. Dia melihat ke arah timnya dan melihat bagaimana mereka yang awalnya dari sangat percaya diri sebelum pertandingan menjadi benar-benar hancur sekarang. Pelatih tahu bahwa permainan ini telah sepenuhnya menghapus hasil dari pelatihan khusus itu. Pada saat yang sama, mungkin akan membutuhkan lebih dari setengah tahun bagi tim elit Universitas Tsinghua untuk pulih dari permainan ini. Chen Dali, antara Universitas Tsinghua dan Universitas Lautan Timur, siapa yang menang? Xie Wanjun tiba-tiba berteriak pada Chen Dali dengan senyum di wajahnya. Xie Wanjun bukan orang biasa. Sebagai tim basket kapten Universitas Lautan Timur, dia tidak akan melupakan cibiran Chen Dali sebelum pertandingan. Kali ini, kamu menang. Chen Dali menggertakkan giginya. Xie Wanjun tertawa keras. Xie Wanjun memperhatikan bahwa mereka mengemasi barang-barang mereka dengan depresi. Dan diam-diam kembali ke kamar ganti. Dia tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Universitas Tsinghua tidak akan pernah bisa mengalahkan Universitas Lautan Timur lagi.
Pertandingan ini seperti belati yang menusuk jantung mereka. Universitas Lautan Timur dan Universitas Tsinghua telah menjadi saingan di lapangan basket selama bertahun-tahun. Sekarang saat Universitas Tsinghua ada di sini untuk mengajak bertarung, Universitas Lautan Timur bisa menang dengan perbedaan nilai yang besar. Tim basket baru saja kehilangan beberapa kekuatan utama, namun mereka mampu menjaga permainan tuan rumah mereka. Seluruh stadion menjadi surga perayaan. Xie Wanjun mendesah dalam-dalam karena semua bebannya langsung menghilang. Itu adalah keputusannya untuk menendang Bai Sixiong dan orang-orang keluar dari permainan ini, jadi ada banyak tekanan padanya untuk memenangkan pertandingan ini melawan Universitas Tsinghua. Dan sekarang, peningkatan Zhao Jiai yang cepat membuatnya menonjol, dan potensi tersembunyi Hao Ren membuatnya tak terkalahkan di rebound dan 3-pointer. Semua ini menunjukkan bahwa keputusan awalnya benar. Pekerjaan bagus, teman-teman. Makan malam aku yang bayar. Xie Wanjun juga melambai ke bangku cadangan, kalian ikut juga. Sixiong, ayo minta maaf pada Zhao Jiai. Mendengar ini, keempat orang di bangku dingin tahu bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain bagi tim, mereka semua dengan terburu-buru berlari menghampiri. Kamu adalah pahlawan besar hari ini, Ren. Ayo bergabunglah dengan tim kami secara resmi. Xie Wanjun menepuk bahunya lagi. Tidak, aku hanya di sini untuk membantu. Aku tidak tertarik bermain basket jangka panjang, kata Hao Ren terus terang sambil menyeka keningnya dengan handuk putih. Meskipun Xie Wanjun ingin membujuknya, dia menyerah setelah berpikir beberapa saat. Baiklah, kita semua memiliki minat kita. Tapi dengan bakatmu, aku yakin kamu bisa sukses dalam segala hal. Dia telah menjadi kapten tim basket selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sangat baik dan mata yang tajam untuk melihat potensi seseorang. Dari apa yang bisa dia katakan, kemampuan luar biasa Hao Ren tidak akan pernah bisa menahannya dalam lapangan basket yang kecil. Dia tentu saja memikirkan saudara perempuannya juga. Meskipun seorang pemain bola basket tampak keren di lapangan, hidup mereka biasanya dipenuhi dengan latihan. Pemain basket selalu terlihat berkeringat, bau dan lelah. Xie Wanjun tidak ingin pacar saudara perempuannya menjadi seperti itu. Dia berharap Hao Ren bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xie Yujia. Kemudian Xie Wanjun berkata, aku pikir kau adalah pria yang baik. Jika kau suka Yujia, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zhao Jiai dan anggota tim lainnya terkejut melihat betapa terus terangnya Xie Wanjun. Zhao Jiai terkejut karena Xie Yujia adalah si ketua kelas, dan yang lainnya tercengang karena mereka tahu Xie Wanjun sangat melindungi adik perempuannya yang menawan dan tidak pernah membiarkan satupun dari mereka berhubungan dengannya. Hao Ren pasti memiliki karakter yang sangat baik dan kemampuan untuk membuat Xie Wanjun menyukainya, pikir mereka. Hao Ren tertawa kecil, dan Xie Wanjun melambai pada orang-orang itu lagi. Ayolah, aku membayar. Hao Ren berjalan ke samping dan mengambil teleponnya. Ada beberapa panggilan tidak terjawab, mereka dari ayahnya, ibunya, Zhao Hongyu, Xie Yujia, Zhao Yanzi, Lu Qing. Pada saat ini, Lu Qing berjalan di antara gang dengan Lu Linlin dan Lu Lili. Dia berkata, tim bertanding dengan sangat baik kali ini. Para pemain semua terkejut dengan pujian wakil kepala sekolah. Di masa lalu,
Dia bahkan tidak muncul ketika mereka memenangkan kejuaraan di Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional. Pada saat yang sama, keluarga Zhao Yanzi, keluarga Hao Ren, Xie Yujia dan Xie Ming datang dari kedua sisi. Mereka berkumpul di area istirahat. Wajah Zhao Yanzi berubah sedikit ketika dia melihat nenek memegang lengan Xie Yujia. Xie Yujia merasakan permusuhan di mata Zhao Yanzi, tapi dia masih berpikir bahwa Zhao Yanzi adalah sepupu Suhan, dan dia membela nama Suhan. Karena itu, dia tidak terlalu peduli padanya dan beralih ke Xie Wanjun. Kerja bagus kali ini, kakak. Ini semua berkat Ren. Xie Wanjun memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Hao Ren. Dia menyadari kehadiran Xie Ming dan menyapa, "Paman." "Wanjun, kamu semakin lama semakin baik." Xie Ming tersenyum. Melihat semua gadis cantik itu mendatangi mereka, Zhao Jiai tiba-tiba mengenali Zhao Yanzi, yang menyebabkan adegan besar di sekolah waktu itu, dan Zhao Hongyu, yang datang untuk menjemput Hao Ren dengan Ferrari miliknya. Namun, dia tidak mengenal Liu yang di bawah topi petnya dan Hao Zonghua yang memakai kaos hangat. Zhao Jiai tidak pernah memperhatikan berita dan tidak pernah berpikir para ilmuwan kelas dunia ini akan muncul di sini. Xie Wanjun tidak ingin tinggal di sana setelah melihat bahwa semua orang ini datang untuk Hao Ren. Dia berkata kepada Xie Ming, "Paman, aku akan pergi dengan tim untuk makan malam. Apakah Anda datang untuk menginap di tempatku malam ini?" "Aku akan tinggal dengan seorang teman lamaku malam ini dan akan pergi ke tempatmu besok. Aku tidak akan lama tinggal di sini. Aku mungkin akan kembali besok lusa," kata Xie Ming. "Oke." Xie Wanjun mengangguk dan menoleh ke Lu Qing, wakil kepala sekolah. "Aku akan mengajak mereka makan malam." "Silakan." Lu Qing tersenyum dan melambai. Xie Wanjun tahu bahwa Hao Ren tidak akan bisa pergi, jadi dia tidak memaksa. Dia membawa Zhao Jiai dan yang lainnya ke ruang ganti. Setelah itu, Hao Ren ditinggalkan dengan 3 kelompok orang. Mereka mengelilingi Hao Ren, membentuk sebuah segitiga. Mereka saling memandang ketika mereka bertanya-tanya apa hubungan antara satu sama lain. Mereka semua terlalu berhati-hati untuk mengatakan sesuatu dulu. Bahkan nenek merasakan suasana yang aneh dan menutup mulutnya. "Bibi, siapa ini?" Zhao Hongyu memandang Xie Yujia dan bertanya setelah beberapa detik. "Oh, ini Yujia kecil. Dia telah menjadi teman Ren sejak mereka masih kecil," kata nenek. Kemudian, dia melanjutkan, "Ini Xie Ming, teman sekelas Zonghua, dan ayah Yujia." "Halo," Xie Ming tersenyum kecil pada Zhao Hongyu. "Halo," Zhao Hongyu tersenyum sopan. Kemudian, semua orang mulai memperkenalkan diri secara harmonis. Tentu saja, semua orang mengetahui bahwa Lu Qing adalah wakil kepala sekolah. Nenek ingin Zi menjadi menantu perempuannya. Namun, dia tidak akan memperkenalkannya seperti itu di depan semua orang. Oleh karena itu, keluarga Zhao Yanzi diperkenalkan kepada Xie Ming sebagai teman baik keluarga Hao Ren di kota Lautan Timur. Xie Yujia merasa aneh ketika wakil kepala sekolah tinggal bersama mereka dengan 2 cucu perempuannya. Apakah dia memiliki hubungan dengan Hao Ren juga, pikirnya. Xie Ming baru saja kembali dari Amerika hari ini, dan Zonghua akan makan malam dengan teman lamanya. Sekarang kalian semua telah saling kenal, maukah kalian pergi bersama-sama? Nenek bertanya pada keluarga Zhao Hongyu.
Hehe, tidak apa-apa. Sudah lama sejak kalian bertemu. Kalian harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kata Zhao Hongyu. Dia melihat sekilas pada Xie Yujia ketika dia berbicara dan berpikir, gadis ini benar-benar cantik. Temperamennya tidak lemah sama sekali meskipun dia tidak pernah berkultivasi. Dia adalah seorang arsitek kelas dunia dan sangat mahir dalam menghargai keindahan. Bahkan jika Lin Li berdiri di depannya dengan banyak riasan, dia akan berpikir bahwa Lin Li hanyalah seorang gadis yang terlihat biasa. Kemudian, dia berbalik ke Lu Qing, wakil kepala sekolah Lu. Aku ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Apakah itu tidak masalah? Lu Qing berkata dengan rasa hormat yang mendalam, tentu, Nyonya Zhao. Silahkan. Beberapa menit kemudian, Lu Qing dan Zhao Hongyu kembali dari jarak beberapa meter. Kemudian, Yu yang tiba-tiba berkata, wakil kepala sekolah Lu, bolehkah aku mengganggu beberapa menit untuk berbicara dengan Anda juga? Lu Qing melihat ke arah Yu Yang. Dia tentu saja tidak ingin menolaknya. Tentu saja. Beberapa menit kemudian, Lu Qing mengikuti Yu Yang kembali sambil mengelap keningnya dengan sapu tangan. Hao Ren memandang Xie Yujia, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Hao Ren berasumsi bahwa Xie Yujia sudah tahu dia adalah kakak laki-laki kecilnya. Namun, Hao Ren tidak tahu apa yang Xie Yujia pikirkan tentang ini. Sama seperti dia, Xie Yujia bertanya-tanya apa pendapat Hao Ren tentang itu juga. Mereka sama-sama tersesat dan bingung. Zhao Yanzi memutar mata besarnya, mencoba menganalisis situasinya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya masalahnya. Dia merasa sedikit cemburu, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Zhao Yanzi masih merasa dia tidak suka, paman, ini. Namun, dia tidak nyaman melihat Hao Ren berbicara dengan gadis lain. Aku masih perlu mengajar Zi hari ini, jadi aku tidak ikut makan malam, kata Hao Ren tiba-tiba. Semua orang termasuk Hao Songhua dan nenek terkejut dengan keputusan Hao Ren. Kau sudah lama tidak bertemu dengan wortel kecil, Ren. Tidakkah kau mau bertukar cerita dengannya? Tanya nenek. Dia ketua kelas, dan aku punya banyak waktu berbincang-bincang dengannya, Hao Ren menjawab. Nenek dan Xie Ming sama-sama terkejut dengan kata-kata Hao Ren. Namun, mereka bisa tahu dari ekspresi wajah Xie Yujia bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, kurasa Ren ikut dengan kami. Kepala sekolah Lu, datanglah bersama cucu perempuanmu. Aku yang mentraktir, kata Zhao Guang. Hao Songhua tidak ingin memperebutkan Hao Ren dengan Zhao Guang. Dia mengangguk dan berkata pada Hao Ren, oke, keluarga paman Zhao Mu datang untuk menonton pertandinganmu hari ini, jadi kamu harus menghabiskan waktu bersama mereka malam ini. Kamu bisa makan dengan paman Xie besok. Ketika kedua kelompok orang itu akan pergi, Zhao Yanzi, yang berdiri di samping Zhao Hongyu, akhirnya membuka mulutnya setelah terdiam. Kakak, aku juga ingin berbicara denganmu sebentar. Ini mengejutkan Xie Yujia, tetapi dia tetap mengangguk. Mereka berdua berjalan menjauh beberapa meter dari kerumunan itu. Zhao Yanzi jauh lebih pendek dari Xie Yujia, dan mereka berbicara saling berhadapan tanpa emosi apapun.
Kedua gadis itu kembali setelah beberapa saat, dan Zhao Yanzi berkata pada Zhao Guang, "Ayo, ayah. Ayo kita makan malam." Xie Ming memandang Xie Yujia dengan kebingungan, tetapi dia hanya tersenyum ringan dan berkata pada Hao Songhua, "Ayo kita makan malam juga, Paman." Ya." Hao Songhua mengangguk dan melambaikan tangan pada Zhao Guang dan yang lainnya. Kedua kelompok orang itu meninggalkan dua lorong. Hao Ren ada di samping Zhao Yanzi, dan dia ingin bertanya apa yang dia katakan kepada Xie Yujia. Namun, dia mencoba sebaik mungkin untuk menahannya. Lu Qing dan Zhao Guang keduanya parkir di sisi lain stadion, dan mereka menyalakan mobil mereka dan meninggalkan kampus bersama-sama. Lu Qing bersama Lu Linlin dan Lu Lili di mobilnya sementara Hao Ren dan Zhao Yanzi berada di mobil Zhao Guang. Zhao Yanzi menutup mulut kecilnya selama perjalanan menuju restoran. Matanya yang terang memantulkan kota yang bersinar terang, dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren menenangkan. Ketika dia menoleh ke belakang, alisnya berkerut khawatir. Restoran itu berada di pusat kota, dan mereka bertujuh duduk mengelilingi meja. Kali ini, bukannya duduk di kedua sisi Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili duduk di sampingnya sementara Zhao Yanzi duduk di sisi yang lain. Topiknya kebanyakan tentang kedua kakak beradik ini. Zhao Guang dan Zhao Hongyu bertanya tentang kehidupan mereka dan apakah mereka telah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hao Ren bisa merasakan bahwa Zhao Guang memberikan banyak perhatian kepada kakak beradik ini. Makan malam ini juga merupakan jamuan selamat datang untuk mereka. Setelah makan malam, Lu Qing membawa kedua saudari itu ke rumah Zhao Guang. Mereka sepertinya memiliki masalah yang lebih penting untuk dibicarakan. Setelah tiba, Zhao Guang dan Lu Qing naik ke loteng di lantai 3, dan mereka bahkan memasang susunan formasi yang kedap suara. Hao Ren memperhatikan keseriusan dalam penampilan mereka, dan dia tahu bahwa pasti ada ketegangan dalam situasi akhir-akhir ini. Namun, alih-alih bertanya, dia pergi ke kamar Zhao Yanzi untuk membantunya mengerjakan soal pekerjaan rumahnya. Seperti biasa, kakak beradik Lu bahagia selama mereka bisa berada di sisi Hao Ren, jadi mereka pergi ke ruangan di samping kamar Zhao Yanzi untuk beristirahat. Sejam kemudian, pertemuan rahasia Lu Qing dan Zhao Guang berakhir. Lu Qing menuruni tangga dengan wajah yang serius, dan dia memanggil kedua saudari itu dan bersiap untuk pulang. Hao Ren mengambil kesempatan itu untuk menyelesaikan pelajarannya, dan dia berjalan keluar kamar Zhao Yanzi. "Kembalilah bersamaku, Hao Ren. Kau bisa tinggal di tempatku, dan aku bisa mengantarkanmu ke sekolah besok. Jangan mengganggu Raja Naga," Lu Qing berkata pada Hao Ren. "Oke," Hao Ren mengangguk setuju. Tinggallah dengan tetua Lu malam ini. Aku harus melakukan dekorasi untuk tempatku," kata Zhao Guang. Hao Ren mengangguk. "Jaga dirimu, Paman." Zhao Guang tertawa dan menepuk bahu Hao Ren. "Kami baik-baik saja. Pergilah bersama tetua Lu." Kemudian, dia berhenti dan berkata kepada Lu Qing, "Dapatkah Zi tinggal bersamamu malam ini juga?" "Tentu, tidak masalah. Aku akan menjaga Nona Zi dengan baik," kata Lu Qing segera. Zhao Guang pergi ke kamar Zhao Yanzi dan berbicara dengannya sebentar. Kemudian, Zhao Yanzi berjalan keluar dari kamarnya, cemberut. Dia membawa tas sekolah dan tas perlengkapan mandi di tangannya.
Ayo, Lukin berjalan turun dan pergi dengan mereka berempat. Ada lampu-lampu kota di malam hari, dan mereka tampak seperti lentera mengambang melalui jendela mobil. Lulinlin dan Lulili duduk di kedua sisi Hauren sambil melihat-lihat ke sisi jendela mereka. Cahaya memantul di wajah mereka melalui jendela ketika mobil lewat, dan mereka tampak sangat cantik dan anggun di bawah sorotan cahaya. Kecantikan kakak beradik itu tak bisa dilukiskan. Tidak heran para pria akan selalu berteriak dan menjerit kaget ketika mereka melihat kakak beradik itu. Zhao Yanzi, bagaimanapun, masih mengenakan seragam sekolah birunya. Dia duduk di kursi penumpang dengan tangannya memegang tas sekolahnya, jatuh tertidur. Tetua Lu, apa ada sesuatu akan segera terjadi? Hauren akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan bertanya, "Tidak perlu khawatir. Hanya saja kita telah mendengar bahwa beberapa karakter besar dari Lautan Barat datang ke sini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa persiapan," jawab Luking sambil menatap arus lalu lintas di depan.